kemudian ST Akila, dan yang terakhir adalah Asrul Hidayat. Dari berapa ini pesertanya ya? Ya, dari 27, ya, hanya 22 yang ikut final test, mid test. Oke. Saya sudah periksa dan mengambil sampel beberapa yang saya sudah cek hasil kerjanya. Nampaknya memang sebagian besar ya memang masih belum seperti yang saya harapkan. Nampaknya latihan kita tidak terlalu tidak terlalu mendalam ya. Mungkin harus memang diulang-ulang ya. Jadi seperti misalnya kemarin itu kan yang saya minta di soal itu, bentar ya saya tunjukkan dulu salah satu peserta, salah satu mahasiswa kerjanya. Ya. Ini sudah bisa dilihat di layar? Sudah kelihatan di layar semua ini layar? Ya, Oke. Sudah, Pak. Nah, ini kan soalnya ya. Ini soalnya. Ini soalnya dan ini datanya gitu ya. Ini soal datanya. Nah, banyak yang tidak membaca, sepertinya tidak membaca petunjuk soal secara lengkap ya. Jadi petunjuk soal kan sebenarnya mudah sekali untuk dipahami. Jadi pertama adalah inputlah data yang di atas ini ke dalam SPSS dan berikan nama variabel sesuai dengan tersebut. Jadi datanya kan itu tentang final test ya. Jadi seperti diajarkan ya, kita berikan data saja sesuai dengan nama variabelnya. Ya, katakanlah misalnya ini adalah nilai statistik. Ya. Nah, setelah data diinput, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat visual bindingnya. Nah, di bagian ini banyak yang tidak lakukan. Ya, banyak yang tidak lakukan. Jadi distribusi frekuensi, untuk membuat distribusi frekuensinya, jadi membuat tabelnya distribusi frekuensi. Di sini kita diminta untuk menggunakan rumus Stargast, ya kan? Nah, ini petunjuk pertama dan kedua. Nah, berdasarkan, jadi nomor 3 berdasarkan pada petunjuk nomor 1, jadi inputlah data, ya. Dan ini kan nanti seperti yang saya biasa aja, nanti akan ada dua variabel kan? Variabel data aslinya, variabel kedua adalah data yang sudah di. Nah, untuk data pertama yang belum kita buatkan visual binding, maka carilah perhitungannya. Nah, di situ ada kuartil, ya, ada kuartil, poin untuk menghitung desilnya, ada persentil untuk menghitung persentasinya. Kemudian saya kira ada beberapa info di sini, mean, median, modus, sum, ya, skewness, kemudian kurtosis, maksimum, minimum, standar deviasi, variance, dan range. Kita tinggal klik aja tuh, tinggal klik. Nah, dari data hasil yang kedua, yang ini yang di visual binding, nah tampilkan tabel distribusi frekuensinya.
Itu kan tinggal diklik di situ di bagian bawah itu di distribusi frekuensinya ya. Kemudian tampilkan grafik ya. Tampilkan grafik berupa bar chart, dan kedua adalah histogram dengan menampilkan kurva normalnya. Nah, kemudian semua hasil pekerjaan ditampilkan di MS Word. Ya. Nah, ini contoh yang sudah dibuat ini. Ini sudah dibuat. Jadi ada yang ini yang memang sudah mampu menampilkan statistiknya. Nah, tetapi yang ditampilkan statistiknya ini itu adalah data visual binding. Ini data visual binding yang ditampilkan ini ya. Ya, padahal bukan ini yang harusnya muncul. Yang kita hitung statistiknya ini untuk menjawab nomor 3. Ini kan jawaban nomor 3 sebenarnya ini. Ya, ini jawaban nomor 3. Jawaban nomor 3 harusnya yang muncul adalah ini kan ya, ini kan ya, baca ya. Ya. Bennett, padahal seharusnya bukan Bennett di sini. Ya, seharusnya bukan Bennett. Ya. Seharusnya bukan yang kedua, tetapi yang pertama ini pada saat kita menginput datanya. Nah, itulah yang dimunculkan di sini. Nah, kalau ini sudah benar yang dibayar ya. Saya tidak terlalu mempersoalkan Anda menggunakan berapa range berapa gitu ininya ya. Ya ini kan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kenapa? Karena memang kemungkinannya bisa 7 bisa 8. Kalau 7 berarti kita membulatkan ke bawah, kalau 8 kita membulatkan ke atas. Yang di sini ya, di bagian ini. Nah, kemudian penampilan chartnya ini barnya, dan ini adalah histogram ya. Ada Fadila di sini? Coba Fadila, mana Fadila? Iya Pak. Nah, ini pekerjaan Muna ya. Jadi mestinya yang bermasalah di sini hanya sebenarnya di bagian ini sebenarnya ya. Oh iya Pak. Nah, yang bermasalah itu hanya di bagian ini. Saya cek lagi. Nah, Ratnasari juga saya kira sama ya. Ratnasari juga ini. Yang di Bennett, yang di ini. Yang di Bennett ya. Oke. Nah, ini. Nah, kalau ini dia tidak nampilkan ininya kurvanya ya. Dia tidak klik di situ di bagian kurvanya. Sehingga yang muncul dia adalah seperti ini. Ya, jadi misalnya kan begini, saya akan ulas sedikit ya tentang yang kemarin itu. Nanti kan begini ya. Jadi yang harusnya dianalisis ini ya, sebentar. Ya, belum muncul ya. Nah, yang ini nih. Ini kan data yang saya sudah input ya. Data yang saya sudah input. Nah, ini kan yang kita analisis. Kemudian kita masukkan persentil. Kemarin itu ada berapa itu? Kemarin 5 ya. 5 add. Berapa lagi tuh? 35. Berapa lagi? 65. Kemudian 95 gitu ya. Kemudian mean, median, mode, sum, standar deviasi, variance, range, maksimum, minimum, kurtosis ya. Seperti itu. Nah, bar chartnya juga kita bisa buatkan bar chart. Oh, tapi ini tidak bisa tidak bisa ya. Yang bisa dibuatkan bar chart itu adalah justru yang sudah yang sudah dibuatkan visual binding. Ya. Oke, jadi jangan di display juga tables-nya ya.
Nah, kalau kita klik OK, muncul nih. Nah, ini dia nih hasilnya. Nah, ini muncul hasilnya ya. Ya, ini yang sebenarnya itu yang begini yang harusnya muncul. Jadi validnya 84, kemudian min-nya 56, mediannya 58, modenya 78, standar deviasi, ya, skewness, nilai minimum, nilai maksimum 99, sehingga range-nya itu adalah 95, baru kemudian seperti ini. Nah, ini yang seharusnya yang muncul di nomor 1. Gitu. Nah, sedangkan misalnya kalau kita bekerja dengan apa sih namanya visual binding, coba kembali ke tabel semula. Ini ya. Nah, kan harusnya kita buat visual binding dulu ya, visual binding. Visual bindingnya di sini. Ini banyak yang berhasil. Saya apresiasi yang mampu membuat visual binding dengan benar. Ya. Nah, ini kan nilai grup ya, nilai grup. Ya. Ini minimum 4, maksimum 9, kita exclude, make cut point. Nah, first location, ya kita ambil 4 aja, yang angka terbawah ya. Kemudian number of cut point. Number of cut point, coba sebentar saya hitung ulang. Pakai kalkulator sendiri dulu ya. Oke, jadi log berapa tadi itu ya? Berapa tadi jumlah datanya? 84 ya? Log 84 itu kali 3,3 ditambah 1. Itu berarti 7,3. Nah, sekarang misalnya saya ambil 8 ya. Saya ambil 8. Kalau saya ambil 8. Oh. Masih nampak di layar? Iya, Pak. Masih nampak ya. Jadi pilihannya bisa naik ya, Nak ya. Bisa ke 8, bisa 7. Kalau 7 tadi ada yang 7 ya. Nah, itu kan 4, 7 ya. Sebentar kita hapus dulu. Hapus dulu ya. Last cut point 87. Kalau dia seperti ini, last cut point-nya 87. Kalau 8 berarti kita ambil 12. Oke. Jadi last cut point itu 88. Ya. Last cut point 88. Ini jadi bisa turun, bisa naik ya. Bisa turun, bisa naik. Memang harus diperhitungkan last cut point-nya ini. Makanya, saya ulang lagi, makanya penting itu kita mengambil exclude. Ya, jadi semua yang di atasnya itu otomatis masuk. Kalau include itu dia sama. Coba misalnya kita pakai ini ya. Misalnya tadi 4, kemudian di sini kita ambil 7, maka di sini dia menjadi 14. Ya, kita harus ambil 14. Ya. Last cut point terakhir itu adalah 85. Kalau kita misalnya ambil 8, jadi ini terserah ini mau 7 mau 8, saya benarkan semua ya. Saya benarkan semua. Ini kalau 8 nih.
maka last cut point 99. Itu kan terlalu tinggi itu, ya, terlalu tinggi, maka kita harus ambil 13 sini. Nah, dia menjadi 13 itu. Nah, tetapi saya lebih suka kalau dia exclude, ya. Saya lebih suka kalau dia exclude di sini karena dia memberikan just bahwa dia bukan sama dengan, ya, lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Jadi dia tegas kalau di sini kalau exclude. Jadi 4, kemudian misalnya ada yang pilih 7, berarti di sini menjadi 14 gitu. Baru kemudian kita apply, kemudian labels, label. Nah sekarang sudah nampak. Kemudian kita oke kan. Ya. Create satu variabel. Nah ini sudah ada visual bindingnya. Nah kita balik lagi ke sini nih. Nah sekarang kan sudah ada. Jadi kita tinggal analyze, deskriptif, kemudian frekuensi. Ini kita balikkan ke sini, ini kita balik ke sana. Baru kemudian, nah di sini saya tidak minta statistiknya. Kenapa? Karena di bagian ini itu tidak dibutuhkan statistiknya karena pasti keliru. Yang tadi yang Fadila tadi itu munculkan itu keliru. Kenapa? Karena di sini dia munculkan itu, dia munculkan statistiknya padahal bukan ini, ya. Nah, oke, karena itu maka kita klik di sini display. Jadi tabelnya muncul. Kemudian chartnya kita ambil dulu bar chart, ya. Bar chart, oke, frekuensi, kemudian kita klik continue, kita klik oke. Nah, nampaknya dia muncul ya. Oh, saya lupa matikannya. Jadi ini yang terjadi nih, yang seperti ini. Ya, ini yang terjadi, ini yang tadi pekerjaannya Fadila ini ya. Ini seharusnya tidak muncul ini. Kenapa muncul? Kenapa? Karena saya tidak sempat matikan ya. Tutup maksudnya, bukan matikan tapi tutup ya. Tetapi yang muncul ini. Nah, ini ya. Ini tadi itu adalah 7, 14. 7, 14. Jadi dia seperti ini. Nah, kan muncul ya. Nah sekarang misalnya karena masih ada satu permintaan tadi, yaitu adalah histogram dengan histogram dengan kurva. Nah, tinggal saya klik lagi analyze, deskriptif, frekuensi. Kita tetap di sini, jangan lagi kita klik ini. Ini tadi lupa nih. Ya mestinya di bagian ini saya matikan semua dulu ini. Ya. Matikan semua dulu. Baru klik continue. Nah, saya pilih chartnya, histogram, kemudian klik show. Baru klik continue. Baru oke. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, jadi di sini dia muncul, meskipun sebenarnya kita tidak minta, dia munculkan bahwa untuk gambar ini, min-nya itu adalah 5,3, standar deviasinya adalah 2,017. Nah, inilah kemudian diklik ini, kemudian diklik ini, diklik, oke. Buka Word-nya, kemudian saya paste di sini. Nah ini sudah muncul seperti ini. Nah tuh, ya. Nah, jadi ini yang Ini yang nomor 1. Nomor 1 tadi nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Jadi soal nomor 3 ini. Bukan soal nomor 3, di petunjuk soal nomor 3 ini. Di petunjuk soal nomor 3
Kemudian berikutnya petunjuk soal nomor 4 nih. Jadi sudah muncul ini nih. Ya, Anda mau gunakan yang 7, 8, terserah, ya, tidak masalah. Ya. Nah, baru kemudian muncullah tabelnya seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, dalam tempo kurang dari 1 jam sebenarnya ini sudah bisa selesai. Makanya kemarin juga saya katakan, siapa yang bisa membuat deskripsi terkait dengan tabel yang ada di sini itu akan mendapatkan poin tambahan. Memang ada beberapa ya yang memberikan analisis sederhana ya. Seperti ini misalnya, apa yang kita jelaskan bisa dijelaskan misalnya terkait dengan min dan mode. Ini kan menunjukkan bahwa minnya itu adalah 56, medianya 58 dan modenya 78. Kenapa modenya 78? Karena di contoh soal itu maka di sinilah frekuensi yang paling banyak 78. Jadi frekuensi yang paling banyak itu adalah 78. Seperti itu. Oke, jadi ini akan saya saya akan simpan ya. Saya akan simpan di mana itu? Di LMS ya. Saya akan masukkan di LMS sekarang. Jadi nanti anak-anakku nanti semua bisa ngeceknya di situ ya. Di kunci saya kasih nama apa ya? Kunci UTS 2021 ya. Kunci UTS 2021. Saya akan masukkan dalam ini kelas berapa ya? Kelas B ya? Iya, Pak. Iya, Kelas B. Ya, oke. Saya akan masukkan bukan di pertemuan ke-8 karena sudah lewat, di pertemuan ke-9 ya. Jadi ini pertemuan ke-9 materi. Ini adalah kunci jawaban soal UTS. Ya. Oke. Kunci UTS. Nah, seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya terkait dengan soal minggu lalu, ujian minggu lalu? Ada yang mau menanggapi atau gimana? Indah, gimana Indah? Gimana Indah? Kemarin saya ikut, cuman saya terlambat kirim, Pak. Terus gimana? Karena SS ku Pak lagi bermasalah. Nah, jadi tidak terupload. Terupload Pak, cuman teruploadnya itu di komentar. Oh, nggak apa-apa. Yang penting dia masuk di anunya ya, di LMS ya. Iya Pak. Nggak apa-apa. Ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, itu masih lebih bagus dibanding dengan yang tidak ikut tes ya atau UTS. Ada yang lain nak? Ambrian, gimana Ambrian kemarin kerjanya? Iya Pak, kemarin Gimana? nomor 1. Hah? Yang nomor 1-nya Pak. Nomor 1-nya kali. Mau enggak apa-apa? Saya izin untuk menunjukkan enggak apa-apa ya? Iya Pak. Oke. Ambrian. Saya masih mencari namamu Ambrian. Oke. Nah, ini kerjanya Ambrian.
Ya. Ya, ini kan salah juga nomor 1 ya. Ya, karena yang di-mainnet yang dihitung statistiknya. Oke, kalau yang kedua ya jadi saya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. 4. Nah ya, ini benar nih, benar ya. Nah ini yang saya suka nih kalau ada yang bisa seperti ini, seperti misalnya Ambrian memberikan sedikit gambaran ya. Jadi tabel pertama menunjukkan jumlah datanya itu nilai pertama. Ya. Oh ini bukan hanya menunjukkan begini, maunya saya itu semacam analisis lah, analisis sederhana ya. Ya, analisis sederhana itu misalnya kita komentari ya, kita komentari di sini seperti apa. Gambarnya misalnya juga ini seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kalau ini kita mau komentari seperti ini menunjukkan bahwa grafiknya ini berat ke kanan ya. Ini menceng ke kanan namanya. Kenapa? Karena kita lihat di bagian ini yang paling banyak datanya di sini nih. Ya, yang paling banyak datanya. Jadi dia berat ke kanan. Oke. Ada lagi yang lain yang mau ditunjukkan? Oke, kalau tidak ada, maka saya akan lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas satu topik. Jadi kita belum menggunakan SPSS-nya dulu. Minggu depan insya Allah kita menggunakan SPSS-nya. Hari ini kita akan belajar tentang yang disebut dengan perumusan ya. Jadi perumusan hipotesis dan pengujian rata-rata. Pengujian rata-rata. Sebentar, gimana cara ini? Sebentar ya. Sebentar. Sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini sudah ada di LMS ya. Jadi mungkin di bagian ini nanti karena ya tentu saja bahwa tidak ada apa namanya tidak kita latihan ya. Saya hanya ingin presentasi saja sampai jamnya selesai. Nah, di bagian ini saya ingin menunjukkan meskipun di perkuliahan ke-7 kemarin kita sudah bahas sedikit tentang hipotesis ya terkait dengan konsep dan pengertian hipotesis. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana apa sih namanya menggunakan atau menghitung pengujian rata-rata itu ya, pengujian rata-rata di SPSS atau di dalam penelitian lah ya, bukan di SPSS-nya tetapi di dalam penelitian. Apa saja yang kita bisa lakukan di sana untuk menguji rata-rata. Ya. Nah, di sini kita lihat dulu ada mind map-nya. Jadi apa namanya itu peta berpikirnya ya. Nah, ini jadi hipotesis itu dari sisi konsep dulu. Jadi secara konsep hipotesis itu adalah kesimpulan yang terpendam ya, belum muncul, makanya disebut dengan kesimpulan sementara. Nah, dari sisi konsep dia masih konsep yang masih lemah. Jadi orang mengemukakan hipotesis itu sebenarnya itu adalah sebuah konsep. Orang mengemukakan hipotesis tentang sesuatu itu masih dari ranah konsep dan masih sangat lemah. Oleh karena itu, orang melakukan penelitian, melakukan kemudian pengujian hipotesis,
atau menguji konsep itu. Jadi konsep itu tadi diuji untuk asumsinya adalah membuat dia menjadi kuat. Ya, dia kuat kalau kita mampu membuktikan bahwa hipotesis peneliti benar. Nah, gitu. Itu dia menjadi kuat. Tapi kalau dia tetap atau tidak terbukti, maka dia tetap menjadi lemah. Dia tetap berada di konsep di bawah. Ya. Nah, itu jadi hipotesis ya. Ya, jadi hipotesis ya, hipotesis teori yang lemah ya, gitu maksudnya ya. Oke, kemudian jenis hipotesis itu ada yang disebut dengan hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif ya. Hipotesis nol, hipotesis alternatif di bagian lain biasa disebutkan dengan H1 atau hipotesa kerja. Hipotesa kerja. Ada yang mengatakan membuat singkatan HP, bukan handphone, tetapi hipotesis peneliti. Jadi seorang peneliti mengajukan hipotesis, ya, mengajukan hipotesis itu untuk dibuktikan, dan dia berada pada posisi HA atau H1 atau HP, ya, atau hipotesa kerja. Nah, dia harus membuat tentangannya H1 itu berupa dengan H0. Ya, berupa H0. Ya, berupa H0. Itulah sebabnya selalu bertentangan itu, bertentangan ya, atau bertolak belakang ya. Jadi misalnya kalau H0 itu selalu dimulai dengan kata tidak. Dimulai dengan kata tidak. Tidak ada, ya, terutama kalau tidak ada ya. Jadi saya buatkan annotate dulu ya. Jadi H0 itu H0, sorry, lebih tegas. Jadi H0 itu senantiasa menyatakan tidak ada. Jadi dia menyatakan tidak ada di sini ya. Jadi kalau misalnya uji beda, jadi tidak ada beda. Kalau tidak ada beda, itu berarti artinya apa? Itu dengan artinya sama ya. Nah, gitu. Ah, gitu. Tidak ada beda. Itu kan berarti sama. Tidak ada hubungan. Tidak ada pengaruh. Ya, tidak ada pengaruh. Nah, hipotesis H1 selalu dimulai dengan kata ada. Ya. Ada beda. Ada beda. Ada perbedaan maksudnya ya, ada perbedaan. Jadi dalam uji perbedaannya, kalau ada beda, itu berarti tidak sama. Ya kan? Itu. Nah, seorang peneliti itu menempatkan hipotesisnya sebenarnya itu di sini nih. Dia menempatkan hipotesisnya. Ingat ini tadi dia katakan ini dari teori ya. Ini dari teori. Ya, di mana teorinya lemah. Kenapa? Karena belum dibuktikan. Teorinya yang sebenarnya itu ada di sini. Ya. Teori yang sebenarnya itu ada di sini, tapi teorinya peneliti itu ada di sini gitu. Artinya kalau kan begini, masalah itu apa? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
kesenjangan antara teori dan kenyataan. Itu. Harapannya kan adalah sesuai dengan teori. Dalam praktek kan begitu ya. Jadi teorinya mengatakan misalnya teori dalam belajar misalnya, semakin banyak latihan maka semakin pintar. Atau semakin banyak latihan maka semakin terampil, gitu ya. Itu teorinya. Tapi kalau misalnya banyak latihan tetapi tetap tidak terampil, berarti akan ada masalah. Nah, itu wilayahnya di sini nih. Wilayahnya di sini. Wilayahnya peneliti mau menguji apakah benar itu. Teori itu masih berlaku atau tidak. Gitu. Tetapi kalau masih sama dengan teori, itu berarti yang terbukti adalah H0. Nah, inilah yang menunjukkan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif, ya, hipotesis nol dengan hipotesis alternatif. Itu, ya. Nah, sekarang saya hapus dulu ini. Jadi kembali lagi ke konsep yang semua hipotesis itu selalu diajukan pada dua bentuk yang bertentangan. H0 itu merupakan kondisi yang masih sama dengan teori. HA, H1 atau HP itu kondisi di mana seorang peneliti mengajukan asumsi bahwa masalah yang dibahas itu tidak sama teori, ya, tidak sama teori. Seperti itu ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ada yang disebut sebenarnya kesalahan ya. Galat, biasanya dalam istilah kesalahan di dalam membuat kesimpulan. Kesalahan itu terjadi misalnya ketika menerima H0, ya, ada dua kemungkinan, H0 benar dan H0 salah, ya, atau menolak H0 dan padahal H0, ya, misalnya begini, menerima H0 padahal H0 salah, ya. Yang kedua adalah menolak H0 padahal H0 benar. Ini yang disebut dengan galatnya, ya, galat. Jadi perhatikan nanti di dalam pengujian hipotesis, target seorang peneliti itu adalah pada H0. Dia tidak fokus untuk menolak atau menerima H1 atau HA-nya tadi. Kenapa? Karena kalau dia seperti itu, maka itu kan subjektif namanya. Kenapa? Karena itu adalah hipotesisnya. Padahal yang mau ditentang adalah H0. Ya. Orang kan begini, kembali lagi ke konsep semula, bahwa orang meneliti karena ada masalah. Masalah itu dikonsultasikan dengan teori, ya, baru kemudian kita rumuskan hipotesis. Kalau masih sama dengan teori, masalah yang kita hadapi masih sama dengan teori, itu prinsipnya itu adalah capek-capek kalau dilakukan penelitian. Toh masih sama dengan teori kan? Tapi kalau dalam realitas sebenarnya ternyata teorinya beda dengan prakteknya, itu berarti ada masalah. Ada masalah. Nah, disitulah nanti seorang peneliti, dia mengatakan, ya, ada hubungan, ada perbedaan, ada beda, ada hubungan, ada pengaruh, ya, ada pengaruh. Jadi kan dia mau diukur itu, mau diukur untuk membuktikan bahwa apakah H0 benar atau tidak, diterima atau tidak. Kalau H0 benar, maksudnya H0 yang memenuhi kriteria, maka yang diterima adalah H0.
berarti kita harus melakukan penelitian ulang. Kalau misalnya itu mau dilakukan untuk membuat teori baru, harus melakukan penelitian ulang. Kenapa? Karena tidak terbukti. Berarti salah di dalam merumuskan hipotesis. Ya, salah di dalam menurunkan teori. Tapi ini levelnya tinggi ya. Ini levelnya tinggi. Level S1 itu adalah menggunakan teori sebenarnya. Hanya sekedar menggunakan teori. Jadi tidak menguji teori, tidak membuat teori. Anda di S1 menggunakan teori. Hanya membuktikan sampai di situ, mau H0 benar atau mau H0 diterima atau ditolak, itu tidak masalah. Itu tidak masalah ya. Yang bermasalah itu nanti kalau misalnya orang misalnya S3 baru H0 yang benar, berarti tidak terbuktikan penelitiannya gitu ya. Atau H0 diterima ya. Itu berarti harus penelitian ulang. Makanya itu biasanya untuk penelitian-penelitian yang serius begitu, itu memang juga serius di dalam memperhitungkan dia punya hipotesis, merumuskannya. Dia harus betul-betul, ya makanya harus pendalaman keilmuannya itu betul-betul dia coba ini. Jadi tidak bisa sekedar sepintas membaca teorinya, harus meramus demikian rupa, kemudian memunculkan rumusan teori, barulah kemudian dirumuskan dia punya hipotesis untuk membuktikan. Itu di S3. Jangan lakukan itu kalau di S1, itu terlalu berat, ya, terlalu berat. Anda di S1 hanyalah menguji menggunakan teorinya. Mau hipotesis benar diterima, hipotesis 0 diterima atau ditolak, itu tidak masalah. Ya, jadi jangan dipaksakan bahwa harus hipotesis peneliti benar, ya, itu ya. Nah, coba dipegang ya, saya punya ini ya. Kenapa? Karena kalau misalnya nanti ada rezeki Anda misalnya mau lanjut S2, S3 nanti akan ketemu dengan hal seperti itu, ya. Nah, rumusan hipotesis ada yang disebut dengan deskriptif, hanya sekedar mendeskriptifkan, tetapi ada yang komparatif. Komparatif itu yang seperti ini tadi, ada beda, ya, uji beda, uji pengaruh, uji korelasi, itu komparatif. Komparatif itu artinya kan membandingkan, ya, ya, ada uji beda, misalnya kan membandingkan berarti ada antara yang satu dengan yang lain diperbandingkan. Uji pengaruh, pengaruh X terhadap E, ada korelasi X terhadap E. Gitu ya. Ini ya korelasi ya. Kemudian arah uji, ada yang disebut dengan satu arah, ada yang dua arah. Jadi kalau satu arah itu kalau satu arah itu nanti sebenarnya ada ininya, tapi saya tunjukkan aja dulu. Jadi kalau yang satu arah itu dia seperti ini. Nanti kan misalnya begini ya. Ini nanti ada kiri kanan, ya ini rata. Nah biasa yang diuji adalah misalnya hanya sebelah kiri gitu, atau yang diuji sebelah kanan. Kalau dia sebelah kiri saja, maka dia menjadi uji satu arah. Tapi kalau misalnya diuji dua-duanya, ini kiri kanan, ini berarti dia uji dua arah, seperti itu. Ya. Kemudian prosedurnya, pertama adalah kita mengajukan formula hipotesis, mengajukan formulanya tadi, H0 apa, HA-nya apa, baru penentuan taraf nyata. Taraf nyata itu adalah signifikansi, ya, signifikansi biasa kita sebut dengan alfa. Nah, untuk alfanya yang paling moderat itu adalah 5%. Ya, yang paling moderat itu 5%. Nah, itu antara sebenarnya antara 1 dengan 10. Kalau 5% itu makanya disebut moderat ya, tidak biasa orang sebut ya di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah, tidak terlalu apa ya. Ya, makanya disebut dengan taraf nyata itu taraf confidence atau tingkat kepercayaan ya. Kalau misalnya
taraf nyatanya adalah 1%, itu biasa disebut dengan overconfident, terlalu percaya diri, ya, terlalu percaya diri. Kenapa misalnya dikatakan dia overconfidence? Karena kalau misalnya dia 1%, kecenderungan untuk diterimanya H0 itu semakin tinggi. Apalagi misalnya kalau jumlah sampelnya atau sampelnya itu cenderung homogen, ya, cenderung homogen. Itulah sebabnya kalau misalnya dia apa itu kalau dia 1%, dan kemudian jumlah sampel yang diambil sedikit, itu kemungkinan H0 diterima itu lebih besar. Itulah sebabnya kalau kita menggunakan H1 lagi 1%, jadi taraf nyata 1%, itu akan membuat jumlah sampel menjadi semakin banyak. Itu akan membuat dia menjadi semakin presisi, semakin semakin mendekati ya angka yang sesungguhnya gitu. Ya, karena itu kan kalau 1% itu berarti artinya apa? Kalau taraf nyatanya 1%, itu berarti seorang peneliti memproklamasikan dirinya atau mengumumkan dirinya bahwa semua hasil pekerjaan saya jamin 99% benar. Dia hanya mentoleransi 1%. Itulah sebabnya tadi makanya saya katakan biasanya orang-orang yang menetapkan taraf nyatanya 1%, itu dia cenderung overconfidence, terlalu percaya diri. Ya. Nah, oleh karena itu disarankan diturunkan, jangan sampai 1%, ya, terlalu sulit. Kenapa sulit? Karena banyak sekali sampel yang harus diambil kalau mau betul-betul ilmiah. Banyak sampel. Jadi misalnya kalau populasinya 1000, itu kemungkinan sampel yang digunakan itu sekitar 200-an. Sekitar 200-an orang gitu. Itu berarti sekitar 20%, ya. 20% dari populasi. Kemudian yang kalau misalnya 10%. Kalau 10%, ya biasa dikatakan dia percaya dirinya rendah. Jadi dia terlalu rendah percaya dirinya. Dia tidak terlalu percaya diri. Kalau tadi kan over, ya. Jadi kalau tadi ada overconfidence, maka kalau dia 10% disebut dengan underconfidence. Dia dibawa kepercayaan, ya. Dia tidak terlalu percaya diri. Ya. Dia terlalu takut teorinya ditolak. Gitu. Kenapa? Karena taraf nyata 10% itu berarti bahwa dia mentoleransi 10% kesalahan. Ya, dia mentoleransi 10% kesalahan. Kalau yang taraf nyata 1%, itu hanya toleransinya 1%. Nah, implikasinya kalau dia misalnya dia mentoleransi 10%, memang memudahkan dia. Kenapa? Karena jumlah sampel yang diambil itu relatif kecil. Kalau misalnya dari 1000 populasi, mungkin sampelnya hanya maksimal 60 atau sekitar 80, itu maksimal, sudah banyak sekali itu, ya. Tidak tepat, presisinya itu juga rendah, ya. Presisinya juga rendah. Meskipun katakanlah misalnya hipotesisnya terbukti atau H0 ditolak misalnya, tetapi bisa juga berarti bahwa kemudian dia berada dalam posisi underconfidence, tidak terlalu percaya diri. Biasanya orang yang melakukan penelitian dengan seperti itu biasanya tidak berani tampilkan hasil penelitiannya itu ke publik, ya, ke publik.
Mungkin hanya pada lingkungan tertentu saja ditampilkan, tetapi dia tidak berani untuk menampilkannya ke publik, misalnya ke jurnal-jurnal atau presentasi dalam forum yang besar gitu. Mungkin kalau dia dosen misalnya ya melakukan penelitian dengan seperti itu, maka mungkin dia hanya menampilkannya untuk di kelas-kelas. Ini hasil penelitian saya begini. Tetapi dia tidak berani. Kenapa? Itu under confidence. Itu dianggap oleh para peneliti lain itu nilai ilmiahnya rendah gitu ya. Jadi tidak terlalu afdol gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, oleh karena itu disarankan untuk taraf nyata itu adalah 5%. 5% itu adalah paling moderat, tidak terlalu under, tidak terlalu over. Berarti dia berada di tengah-tengah. Ya. Dia berada di posisi netral gitu ya. Posisi netral, di posisi yang paling nyaman gitu ya. Tidak ada orang tidak dibully kalau di situ, tidak dihujat ya. Tidak dibully kalau dia di 5%. Kalau dia di 1% juga orang kadang dibully. Overconfidence. Ya. Mau dibilang terlalu hebat, padahal sebenarnya yang dia bahas itu bukan sesuatu yang besar gitu ya. Bukan sesuatu yang perlu taraf nyata seperti itu. Nah, itu kan tidak nyaman. Di under juga lebih. Gimana tidak terbukti penelitiannya, sampelnya kecil kok, gitu. Sampelnya kecil. Kenapa? Karena alfanya memang besar gitu. Nah itu juga dibully. Tapi kalau dia 5% itu tidak. Ya. Cuma ya itu tadi dia berada pada posisi yang umum orang lakukan. Jadi bukan sesuatu yang ekstrim kalau diambil 5. Yang ekstrim itu kalau diambil misalnya di 10 atau 15% gitu, atau dia mengambil 2,5% atau 1%. Kan ini kan dimungkinkan memang juga 2,5% ya. Tinggal settingannya misalnya kalau kita pakai SPSS tinggal disetting 2,5% atau 1%. Yang default itu memang di SPSS adalah 5%. Jadi taraf nyata di SPSS itu sudah dikunci di 5%. Anda mau naikkan, silahkan. Anda mau turunkan juga silahkan. Artinya disetting ulang ya, disetting ulang. Tetapi default itu adalah 5%. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian itu sudah jelas tadi ya. Itu menerima atau menolak H0. Ya. Menerima atau menolak H0. Nanti ada muncul di belakangnya. Baru kemudian uji statistik. Uji statistik ini berkaitan dengan analisnya tadi. Jadi kalau di dalam spesies tadi itu analis ya, analis itu uji statistiknya di situ. Contoh misalnya saya munculkannya, mana nih? Sini kali ya. Oke. Nah, di sini, nih semua analis di sini, sebenarnya di sinilah uji statistiknya gitu. Ya, misalnya kita mau lakukan uji korelasi, apakah bivariat atau parsial. Misalnya kita lakukan bivariat, ya misalnya ini tidak bisa ini karena bukan dua variabel ya. Ya nanti kita misalnya lihat optionnya di sini apa, ya style bootstrap. Nah biasa yang paling sering ini nih korelasi koefisien korelasinya kendall, person atau Spearman. Two tile atau one tile ini yang saya sebutkan tadi gambarnya itu gambarnya two tile atau one tile, satu sisi atau dua sisi ya. Nah ini gitu ya. Jadi semua yang ada di sini itu sebenarnya itu sudah masuk pada uji statistiknya ya, uji statistik yang ini yang paling sering. Kemudian regression, nanti kita akan belajar ini ya, mungkin pertemuan, sekarang kan 9 ya, mungkin pertemuan ke-11, 12, kita masuk di sini, korelasi, di bagian pertemuan ke-14, kita mungkin akan masuk ke regression. Nah nanti di pertemuan ke-15 kita bahas ini nih, ya bahas ini non parametrik. Ya,
Jadi bisa kita lakukan chi-square, binomial, ya. Nah seperti itu, ya. Itu yang akan nanti kita pelajari dalam beberapa pertemuan ke depan, ya. Oke, saya balik lagi ke sini tadi, PowerPoint. Jadi itu adalah uji statistik. Dan kemudian dari uji statistik itu, ya, dari uji statistik itu barulah kemudian kita sebenarnya ada satu di sini, ada satu bagian itu yang kita sebut dengan keputusan sebenarnya, ya. Jadi ada bagian di sini keputusan terhadap uji statistik itu kita bandingkan dengan kriteria pengujian. Ya, jadi misalnya kapan diterima H0, kapan ditolak H0, ya. Di situ kriteria pengujian, tapi kalau di sini keputusannya nanti adalah keputusan berdasarkan hasil uji statistik dan kriteria pengujian yang digunakan, maka kemudian kita mengambil keputusan menerima atau menolak H0. Baru kemudian kita buat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan adalah turunan dari keputusan. Kalau menolak H0 berarti kita menyatakan tidak ada hubungan. Tidak ada korelasi. Tidak ada perbedaan atau masih sama saja gitu. Ya. Tidak ada pengaruh. Kesimpulannya apa? Itu tidak ada pengaruh, tidak ada beda, tidak ada hubungan, ya, antara X dengan Y misalnya. Itu kesimpulannya. Kembalikan lagi ke teorinya bahwa ternyata dari permasalahan yang diangkat itu ternyata teorinya masih mampu untuk menjawabnya. Artinya teori yang digunakan itu masih mampu untuk menjawab permasalahan yang ada. Kita membuat penelitian atau melakukan pengujian hipotesis, kenapa? Karena kita ada kaitan seorang peneliti bahwa teorinya sudah tidak sesuai dengan kondisinya. Seperti itu, ya. Nah, ini saya kira mind map ini penting untuk kita pahami bersama, ya. Oke. Nah, saya kira ini konsepnya sudah saya bahas tadi, ya. Jadi hipolemma atau kurang atau di bawah, hipotesis nol alternatif, ya. Nah, ini tadi yang dimunculkan itu, ya, arahnya. Jadi misalnya jenis kesalahan atau galatnya itu hipotesis nol diterima, keputusan benar kalau memang sejatinya bahwa hipotesisnya masih sesuai dengan atau situasinya masih sesuai dengan kenyataan, ya. Nah, kemudian rumusan, cara merumuskannya tadi ini ada, ya. Jadi misalnya ini hipotesis deskriptif, ya. Hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Itu deskriptif. Tadi kan ada rumusannya itu variabel apa namanya? Hipotesis deskriptif dengan hipotesis komparatif. Jadi ini bukan komparatif. Jadi itu untuk suatu variabel yang berdiri sendiri, ya, sendiri-sendiri. Contoh misalnya kita misalnya ingin menguji seberapa tinggi produktivitas alat pembuat mie. Ini contoh sederhana aja, gitu. Mungkin kalau kita di psikologi misalnya, mungkin kita membuat alat tes IQ misalnya, kan, ya, seberapa tinggi atau seberapa akurat
alat tes IQ yang digunakan. Ya. Maka rumusan hipotesis, misalnya contohnya, oke, kita kembali ke contoh saya dulu. Seberapa tinggi produktivitas alat pembuat mie? Seberapa tinggi produktivitas? Jadi pertanyaan itu muncul mungkin karena ada keraguan. Keraguan muncul misalnya karena katakanlah misalnya alat pembuat mie itu kapasitas kalau dia full operasi misalnya, katakanlah misalnya 1 ton per hari misalnya, 1 ton per hari. Tapi dalam kenyataannya, meskipun bahan baku cukup tersedia gitu, ternyata itu tidak sampai itu. Tidak sampai. Tapi kadang juga melebihi gitu untuk mengejar target. Misalnya 5 hari dalam seminggu misalnya, oh ternyata dia bukan 1 ton, tetapi dia maksimal 900 kg. Tetapi 2 hari dalam 1 minggu itu bisa mencapai 1.200 untuk menutupi kekurangan. Ya. Nah, kita misalnya ya, oh ya kebetulan 8 ton ya, jadi kebetulan misalnya 8 ton. Misalnya dalam 1 minggu ternyata bisa 6 ton, tetapi dalam 2 hari dalam 1 minggu ternyata bisa lebih 9 ton. Nah, ini yang sekarang kita mau uji, apakah masih tetap bisa 8 ton per hari, misalnya. Kemudian umur teknisnya, ya. Umur teknisnya. Tentu untuk menguji itu kita membutuhkan beberapa alat yang sama. Jadi bukan hanya satu jenis ya, bukan hanya satu jenis alat pembuat mie ini yang dites, tetapi harus ingat dengan konsep statistik tidak bekerja untuk data individual. Dia adalah merupakan data grup, data kelompok. Jadi yang diuji itu bukan cuma 1, tetapi itu banyak, gitu ya, itu banyak. Makanya biasanya yang dijadikan contoh-contoh di buku statistik itu adalah misalnya contoh dengan lampu pijar gitu ya, lampu listrik gitu ya. Jadi biasanya kan ada klaim tuh dari pembuat lampu. Ini lampu saya, ini produk lampu ini itu bisa tahan sampai 5.000 jam. 5.000 jam. Ya, 5.000 jam. Itu tinggal dihitung 5.000 jam itu sebenarnya kalau rata-rata menyala 12 jam per hari itu kira-kira bisa sampai umur berapa gitu. Ada yang pakai tahun, ya, ada yang 5 tahun, ada 10 tahunnya. Nah, tapi kan harus diuji. Apakah benar seperti itu tingkat akurasi ininya? Makanya diambil katakan misalnya dari 1.000 lampu yang terjual atau yang kita teliti misalnya, atau kita buat sampel ya, buat plot. Kita ambil katakan misalnya 50 lampu baru kemudian kita nyalakan gitu. Kita nyalakan. Tapi siapa yang bisa menghitung sampai 5.000 jam? Nah, itu menjadi tantangan. Makanya itu juga kalau misalnya mengapa teman-teman kita di pertanian itu kalau dia melakukan penelitian dengan rancangan percobaan itu penelitian bisa lama gitu. Terutama di bagian budidaya ya, budidaya pertanian itu yang mengembangkan misalnya jenis pertanian tertentu, misalnya padi, jagung atau palawija yang lain, itu mereka meneliti misalnya dari tingkat produktivitasnya. Produktivitasnya misalnya diukur dari mana? Diukur dari seberapa banyak pupuk yang digunakan, pestisida yang digunakan, tingkat pengairan yang digunakan, itu kan berbeda-beda ya responnya. Jadi satu jenis padi tertentu itu bisa memberikan respon yang berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena misalnya diteliti di negara lain, terus dibawa ke Indonesia, kondisinya beda,
sinar mataharinya memang sama, tetapi daya teriknya beda, ya, panasnya beda, ya, jenis tanahnya beda, pupuk yang digunakan boleh sama, tetapi pestisida mungkin beda lagi, gitu. Makanya biasanya itu kalau ada produk-produk atau hasil-hasil pertanian dari luar, itu tidak bisa langsung dilepas, ya, harus melalui sebuah proses pengujian. Bisa enggak diadaptasikan di wilayah tertentu? Siapa tahu tidak cocok, gitu. Nah, itu ya saya kira, ya. Jadi bagaimana rumusan hipotesis untuk deskriptif. Nah, yang komparatif itu adalah membandingkan antara satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Misalnya, apakah ada perbedaan produktivitas antara alat pembuat mie di Palembang dan Jakarta? Apakah ada perbedaan efektivitas antara alat pembuat mie? Jadi satunya diukur dari produktivitas, satunya diukur dari efektivitasnya. Misalnya, rumusan hipotesisnya tidak terdapat perbedaan. Itu H0-nya, kan? H0-nya. Tidak terdapat perbedaan produktivitas antara alat pembuat mie di Palembang dan Jakarta. Maka rumusan hipotesis menyatakan H0.2 μ1 sama dengan μ2. Kalau tidak terdapat perbedaan, ini kan H0, ya, tidak, itu kan berarti sama. Itu tadi yang saya sebut, ya. Tidak terdapat perbedaan, itu berarti sama. Kalau misalnya pengaruh, ya, apakah ada pengaruh X terhadap E? Nah, itu. Tapi bukan notasinya sama lagi dia. Ya. Nah, ini sebenarnya misalnya korelasi, ya. Kalau tadi itu untuk hipotesis perbedaan, ya. Ya. Kalau ini korelasi. Misalnya, apakah ada hubungan antara besarnya pendapatan dengan pengeluaran? Asumsinya mengatakan, teorinya mengatakan semakin makmur, makanya itu kan kemakmuran suatu negara biasa disebut dengan IPM-nya, ya. IPM apakah itu, ya? Indeks apa, ya? Indeks pembangunan manusianya, ya. Biasa disebut dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, atau HDI-nya, Human Development Index. Itu diukur dari 3 hal. Pertama adalah daya beli, yang kedua adalah tingkat pendidikan, yang ketiga adalah tingkat kesehatan. Semakin makmur suatu negara, maka semakin tinggi HDI-nya atau IPM-nya tadi. Semakin makmur, ya. Itu artinya daya belinya semakin bagus, tingkat pendidikannya semakin baik, semakin pintar, dan orang-orangnya semakin sehat. Itu berarti makmur, ya. Orang makmur. Ya, teorinya mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran. Pengeluaran untuk apa? Pengeluaran untuk pendidikan. Jadi misalnya semakin tinggi daya belinya, mungkin dari pendapatannya dari mana, gitu, ya. Jadi semakin tinggi pendapatannya, maka semakin tinggi pengeluarannya. Pengeluaran untuk apa? Jadi daya belinya tadi itu dipakai untuk meningkatkan pendidikan dan untuk membuat dia menjadi semakin sehat. Nah, itu teori, ya. Itu teorinya. Nah, kita lihat rumusan hipotesisnya. Tidak ada hubungan antara besarnya pendapatan dengan pengeluaran. Jadi hipotesis pertama, ya, yang pertama, ya, apakah ada hubungan antara besarnya H0, yaitu rata-rata sama dengan 0, atau rata-rata, ini H-nya, perhatikan di sini saya annotate dulu, ya. Perhatikan ini. Ini 2 terpisah, ya, ini 2 terpisah, ini. Dan kemudian ini. Nah, gitu, ya. Jadi perhatikan di situ. 1 merupakan H0, ini adalah
HA. Jadi kalau H0 rata-ratanya, ya pendapatannya katakanlah misalnya sama dengan 0, maka hipotesa alternatifnya itu tidak sama 0. Ya, tidak sama 0. Jadi ini sebenarnya ini R-nya, jadi R. Jadi dia nanti itu berupa seperti ini. Ya, berupa seperti ini. Jadi kalau dia sama 0 berarti tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan. Tetapi kalau dia tidak sama 0 berarti ada hubungan. Nah, persoalan kemudian apakah hubungannya itu bisa plus, bisa negatif. Kenapa? Karena di sini dia tidak menyatakan, dia hanya menyatakan tidak sama 0. Sedangkan wilayahnya itu adalah wilayah R itu, ini R, itu antara -1 sampai dengan +1. Di sini 0. Di sini 0. Di sini 0. Di posisi ini maka tidak ada korelasi. Kalau dia mendekati 1, maka disebut dengan korelasinya tinggi. Mendekati -1 berarti korelasinya tinggi, tetapi ke arah sebaliknya. Ya, ke arah sebaliknya. Jadi misalnya kan begini, kalau yang ini saya jelaskan ya. Kalau yang ini X-nya naik, oke, maka E-nya juga naik. Sedangkan kalau yang ini X-nya naik, oke, tapi Y-nya turun. Jadi ada korelasi tetapi negatif. Ya, ada korelasi tetapi negatif. Contoh misalnya kalau yang model seperti ini, misalnya semakin tinggi tarif pajak, maka semakin rendah penerimaan negara dari sektor pajak. Itu asumsi ya, atau hipotesisnya seperti itu. Kenapa? Karena ada kecenderungan jika tarif pajak dinaikkan, maka orang makin enggan untuk membayar pajak. Kalau enggan membayar pajak, maka itu kan berarti kecil pemasukan pada negara. Tapi kalau tarif pajaknya direndahkan atau diturunkan, maka itu akan membuat orang mau dan bersedia untuk membayar pajak. Gitu. Padahal asumsi yang dibangun pemerintah biasanya itu adalah menaikkan tarif untuk meningkatkan pendapatan. Tapi dalam kenyataannya bisa terjadi sebaliknya. Kenapa? Karena banyak orang menghindar tidak bayar pajak. Ya, nanti Anda belajar pajak ya, nanti ada dijelaskan di situ mengapa orang menghindar pajak. Apa sebabnya itu. Nanti Anda pelajari di situ ya. Nah, itulah ya, saya kira yang terkait dengan ini. Oke, nah saya lanjutkan. Saya clearkan dulu ya. Ini yang kedua ini sama aja ya, sama aja ini. Yang kedua ini sama saja. Jadi bisa kita bicara tentang hubungan, kita bisa bicara tentang pengaruh. Ya. Misalnya apakah ada pengaruh jenis kelamin terhadap prestasi akademik? Ya, asumsinya mengatakan bahwa masyarakat tertentu yang menganut pola paternalistik, maka peluang untuk menempuh pendidikan lebih tinggi itu diberikan kepada anak laki-laki. Itu ya paternalistik. Ya. Jadi peluang untuk menyekolahkan anak-anak laki-laki itu lebih besar ketimbang anak perempuan. Kenapa? Karena ada yang klasik ya, yang tradisional mengatakan bahwa perempuan itu harus di dalam rumah,
laki-laki yang keluar rumah, gitu. Itu biasanya pada masyarakat tertentu. Sehingga kemudian bisa diukur seberapa pengaruh jenis kelamin itu terhadap katakanlah misalnya prestasi. Kalau misalnya itu mau diukur ya, kenapa? Karena perbedaan perlakuan itu. Ya. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian arah ujinya tadi ini ada arah uji arah kanan atau arah kiri ya, arah kanan ya. Kalau ini uji arah kiri, nah ini yang modelnya uji arah kiri ya. Ini uji arah kiri. Kemudian yang sebelahnya ini adalah uji arah kanan. Jadi yang di ini yang ini. Contoh misalnya kita lihat arah uji ya. Jadi berdasarkan informasi dikemukakan oleh media massa bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah 3.000. Kemudian 2 arah. Jadi yang kita ukur adalah rata-ratanya. Yang kita ukur adalah rata-ratanya di sini. Ini mu ini adalah rata-rata. Hipotesis menyatakan karena dia mengatakan di sini harga beras jenis A di suatu wilayah adalah, ini kan bahasa ini ya, adalah. Bahasa adalah ini adalah itu memberikan pemahaman dalam arti dia sama, gitu. Maka disinilah dia dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan hipotesa H0. Nah, mudah saja sebaliknya untuk hipotesa ini, tinggal kita jadikan seperti ini, gitu. Jadi tidak sama. Ini untuk kiri kanan ini, untuk kiri kanan ya. Ini untuk kiri kanan. Jadi untuk kiri kanan ini. Nah, sekarang kita lihat untuk pihak kiri, uji pihak kiri ya, uji satu pihak kiri. Masih dengan konteks yang sama, berdasarkan informasi bahwa harga beras itu wilayah tidak kurang, ya, tidak kurang dari 3.000. Berarti dia lebih dari 3.000, ya, dia lebih atau sama dengan 3.000. Makanya dia posisinya adalah di sini. Ini tidak kurang kan berarti lebih ya, tidak kurang berarti lebih. Nah, dilakukanlah pengujian, penelitian, katakan misalnya di pasar ya, di pasar, diteliti gitu, di toko-toko yang jual beras, gitu. Oh ternyata dari hasil pengujian menunjukkan bahwa ini nggak benar ini, bukan di atas 3.000, tapi masih di bawah 3.000, nah gitu. Masih di bawah 3, H0 ditolak dan H hipotesa kerja diterima. Ya, hipotesa kerja diterima. Ini yang disebut dengan pengujian pihak kiri. Sebaliknya kalau pengujian pihak kanan, dia katakan bahwa harga beras tidak lebih, itu berarti kurang ya. Tidak lebih, itu berarti kurang. Maka H0-nya adalah kurang. Ini. Ternyata kemudian diteliti, ya memang betul. Ya, memang betul. Di bawah 3.000, maka H0 yang diterima gitu. Artinya situasi yang kita uji sama dengan situasi yang dijelaskan. Ingat bahwa hipotesis itu diturunkan dari teori. Teori itu dari mana? Bisa dari buku, dari jurnal, dari pernyataan-pernyataan orang-orang yang punya kepentingan untuk memberikan pernyataan, bukan pernyataannya tukang beca misalnya, bukan merendahkan tukang beca. Oh ini rata-rata sekarang ini beras, harga beras misalnya kondisi sekarang, harga beras saya susah Pak, ini pandemi Pak. Ditanya misalnya, berapa sih harga beras? Berapa harga beras yang biasa selama pandemi? Iya Pak, harga beras sekarang itu Pak, rata-rata itu 10.000. Ya, di mana itu? Taman Andrea Pak. Oh, 10.000 ya Pak? Iya 10.000. Itu yang
pegang peneliti, dia hanya membeli beras di satu tempat, misalnya harganya 10.000 per kilo. Dia tidak ke tempat lain. Ya, tapi dia sudah mengatakan di Tamalandrea gitu kan, atau di Makassar. Nah, itu tidak bisa kita pegang. Tapi kalau misalnya Kepala Dinas Tanaman Pangan misalnya yang membawahi tentang distribusi hasil tanaman pangan seperti beras, hanya dikatakan dari hasil observasi dan pengumpulan data tim saya dapat katakan bahwa untuk saat ini di wilayah Kota Makassar maka harga pangan relatif stabil, yaitu di angka 10.000. Itu kita bisa pegang sebagai seorang peneliti, 10.000. Kita mau buktikan benar nggak ya 10.000. Kita turun ke pasar, kita turun ke toko yang jual beras, sampel ya, dari situ menghitung benar nggak 10.000. Ya, kalau ternyata dari beberapa kecamatan yang dia sebagai sampel, toko sampel, ternyata memang betul, ya, itu tidak lebih dari 10.000, masih di angka 10.000. Berarti bisa diterima. Berarti H0 yang diterima dan hipotesis peneliti yang mungkin mengatakan tidak seperti itu. Keluarga saya kok beli tidak bukan 10.000 tapi 12.000 gitu. Nah, itu muncul hipotesis ya. Nah, begitu cara memaknai hipotesisnya nanti ya. Oke, saya sudah capek berbicara. Ada yang mau komentar di sini? Dia mau komentar? Dibaca nanti dilanjutkan, tapi minggu depan kita akan coba melakukan pengujian hipotesis ya, yang sederhana aja dulu ya. Dilihat. Oke, sekarang saya akan absen. Ya, sekarang 25 ya. Tadi 26. Siapa yang keluar? Ada yang kuliah luring nggak di kelas ini? Belum, Pak. Belum, Pak ya? Iya. Kayaknya yang kuliah luring itu adalah mereka-mereka yang berada di semester atas ya. Saya lihat itu sudah ada yang kelas 7, 7A, 7B, ya, APN 7A, 7B. Ya. Jangan dulu lah semester ini ya. Saya juga kalau misalnya dia katakan, ayo luring dulu Pak, tinggal berapa kali pertemuan kita luring. Mungkin saya akan pertimbangkan. Mending diteruskan aja dulu yang daringnya seperti ini ya. Oke, saya akan absen. Ada bisa ditelusuri nggak siapa? Ini kan kalau di Zoom ini bukan di Zoom ya. Itu 20 berapa sih? Bentar saya tutup dulu yang lain ini, berat-berat nih. Oke, di room sekarang ini 27, yang hadir 24. Nah, pertanyaan siapa? Ada Rifki di sini? Ada Rifki? Bentar. Ada Pak, ada Pak. Ada? Iya, baru muncul. Hah? Kenapa? Baru hadir. Baru hadir. Iya Pak. Ya, karena minggu lalu kan saya cari tidak ikut ujiannya. Oh, baru muncul. Berarti 5. Berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Kalau Muhammad Hadid itu Pak sudah out ya? Keluar Pak. Oh iya. Sama iya. Siti Akila itu. Oh ya, berarti 2 orang itu yang tidak hadir ya. Iya Pak, iya. Muhammad Hadid ini kan ya, diingat baik-baik nak ya. Iya Dan Pak. Siti Akila tuh supaya kita tidak capek-capek lagi ngabsen satu-satu. Iya berarti, Pak. Oke.
2 tidak hadir. Karena sudah ini supaya dibaca di sana ya, mengundurkan diri. Dan apa tadi materinya ya? Hipotesis dan bukti rata-rata. Oke, sampai minggu depan. Minggu depan siapkan lagi SPSS-nya ya. Iya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.